Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, yang di depan pada diem. Roman-romannya kayaknya ketinggian. Kedinginan apa kurang panjang baca salamnya? Kurang panjang. Orang sini kayaknya demen yang panjang-panjang. Mudah-mudahan yang kedinginan anginnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang jawab salam Habib Allah jadikan, Allah takdirkan menjadi orang kaya. Biar kaya pada teman lah, masya Allah. Dengar maafnya, tapi bukan hanya saja kaya hartanya, tapi kaya ibadahnya, kaya hadir majlis ta'limnya, kaya sedekahnya. Amin ya rabbal. Bu, mari semangat. Sampai jam berapa biasanya di sini kalau pengajian? Sampai jam berapa? Sampai subuh. Oh, yang benar. Wah, penyiksaan itu mah. Aku bukan wayang ya. Sebentar, mudah-mudahan sedikit berkah. Amin ya rabbal. Bu, jawab dong. Iya Habib gitu. Jadi tong cara meot wae. Bu, Habib pengen tanya, jawab salam ini hukumnya wajib apa tidak? Hukumnya apa? Wajib. Namun ada yang tidak wajib, diantaranya yaitu orang tuli. Tahu tuli? Kalau kata orang Karang Kemuliaan, ini tuli itu apa? Goblok. Biji goblok. Selain goblok, budeg. Selain budeg, conge. Jambek congenya. Makanya kalau orang gak jauh salam itu orang congean, curiga congean. Makanya bahasa Sunda ini banyak banget. Makanya bingung, liar Habib bahasa Sunda. Kenapa Habib katakan bingung? Karena banyak banget artinya. Habib contohkan aja. Makan, kalau bahasa Indonesia makan ya makan. Tapi kalau makan kata orang Karang Kemuliaan, makan tuh apa? Madang. Biji. Apa lagi? Dahar. 2. Lelebok. Cacaplo. Tetegek. Apa lagi? Lolodong. Gagares. Banyak banget. Makanya bingung Habib dah. Tapi mudah-mudahan bahasa Indonesia paham semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasallim ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryadil akhir wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdalih. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah
wa man adama mahabbati faqad wajabat lahu syafa'ati. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukhtaram, para alim, para ulama, para kesepuhan, para ajengan, para tuan-tuan guru yang sama-sama hadir di tempat yang mulia ini, yang mana tidak bisa sebutkan al-bakir satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim sedikit pun kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran guru-guru kita, dengan kehadiran ustadz-ustadzah kita, dengan kehadiran para penyambung lisan baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang mulia ini, menjadikan daripada salah satu asbab musabab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan mudah-mudahan alimul ulama kita dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa Allah Taala panjangkan umurnya bil barakah, disehatkan badannya, dijadikan santri-santrinya, penerusnya, keluarganya saleh salihah, diberikan ilmunya yang bermanfaat dan barakah, dan ayat yang mendapatkan rezeki husnul khatimah ya Rabbal. Spesial malam hari ini, ayo kita sama-sama doakan ibunda kita, ayahanda kita, murabbi kita, guru-guru kita, dengan wasilah membacakan salah satu qasidah syair man ana laulakum. Mudah-mudahan ibu kita, mudah-mudahan ayah kita, mudah-mudahan murabbi kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Tahu qasidahnya man ana? Tahu nggak? Artinya tahu nggak? Artinya man ana laulakum, man ana apalah artinya saya, laulakum tanpa ibunda, tanpa ayahanda, tanpa murabbi kita, guru kita. Mudah-mudahan wasilahnya kita sama-sama baca doa ini, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Man ana laulakum kaifa hubbukum kaifa ma'akum. Man ana laulakum kaifa ma'akum kaifa jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhana. Sehatkan kedua orang tua kami ya Allah, ibunda kami, ayahanda kami ya Allah, yang telah mempersatukan kami ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkahnya doa ini ibunda kita, ayahanda kita, orang
tua kita, murabbi kita, guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan tak lupa yang Al-Fakir hormati kepada segenap aparat pemerintah beserta jajarannya, Bapakku, Bapak Kesra. Bapakku ini hadir enggak? Enggak? Hadir? Oh ada, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Bapakku kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Bapakku kita banyak dukungan duit wae. Ejo karena duit orang dia. Masyaallah, sallallahu alaihi Muhammad. Banyak dukungannya sama kita semuanya, acara yang mulia seperti ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kubu kita, pemimpin kita, mudah-mudahan pemimpin yang amanah, pemimpin yang sayang sama rakyatnya, pemimpin yang cinta ulama. Dan kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita di akhir jabatan dan usianya mendapatkan rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan wabil khusus kepada para panitia, wabil khusus masya Allah kepada anak-anak PAM yang telah mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan hartanya sehingga terselenggaranya acara peringatan Maulid Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut santunan anak yatim. Mudah-mudahan beliau-beliau, ibu-ibu juga barangkali ada yang bantu masyarakat sini yang telah mengorbankan semua hartanya, mudah-mudahan dicatat amal ibadah soleh dan mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Habib merasa sedih. Kenapa? Habib sendiri gak bisa bikin acara seperti ini. Akan tetapi masya Allah ketika melihat anak PAM yang di mata orang lain mungkin anak jalanan, tapi masya Allah beliau bisa membuat acara seperti ini. Maka dari itu Habib kasih semangat buat anak PAM, mudah-mudahan semuanya menjadikan amal ibadah soleh. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat anak PAM. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan seluruh para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kepada kita semuanya. Dan ini adalah salah satu tanda bukti sayangnya Allah kepada hambanya, salah satu tanda bukti cintanya Allah kepada hambanya. Karena dimana tatkala Allah sayang kepada hambanya, Allah cinta kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hambanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu tanda bukti sayangnya Allah kepada hambanya. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini lisan kita masih dihalalkan oleh Allah untuk sama-sama membaca salawat, menyebut daripada nama Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkahnya salawat, berkahnya maulid tidaklah kita keluar di majlis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkahnya salawat, berkahnya maulid, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang belum punya pekerjaan, mudah-mudahan berkahnya salawat dapat pekerjaan mudah, halal dan barakah. Yang sedang usaha, yang sedang tani, yang sedang dagang, mudah-mudahan berkahnya salawat, mudah-mudahan taninya, usahanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan dapat keturunan yang saleh atau salehah. Yang punya utang, mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya. Ya Rabbal. Bu, oh jawabnya kok lupa lagi. Bu, nah gitu dong ya Habib. Jadi enak Habibnya ya, tong salamnya apa ya. Pengen nggak punya utang? Pengen nggak punya utang? Oyong tuh tegak utang. Ibu-ibu pengen tahu syaratnya? Syaratnya atuh, yaitu jangan utang. Insya Allah gak bakal punya utang. Mudah-mudahan berkahnya salat, utang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berkahnya maulid, berkahnya salat, mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Ya rabbal. Di sini mungkin banyak orang karang kemuliaan yang hadir ya dibanding yang luar, betul? Ya. Di sini ada yang belum nikah.
Banyak. Ngacung, ngacung, ngacung. Ngacung belum. Oh yang ngacungnya nenek-nenek. Habib nggak mau sama nenek-nenek, masya Allah. Habib doakan mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Kasihan yang jomblo ya, apalagi lagi musim dingin kayak gini. Kapirisan ya, daya ngekepan. Makanya Habib ada pantun nih buat yang jomblo. Akang yang belum laku jangan banyak-banyak cemburu. Masya Allah. Modus tak kenal waktu padahal ditolak mulu. Masya Allah. Ada yang suka ditolak di sini? Kasihan dulu. Cinta ditolak bukan bertindak. Coba hubungi mantan, pengen ngajak balikan. Masya Allah. Ceritanya pengen ngajak balikan ceritanya. Sakitnya tak tertahan, mantannya udah nikah duluan. Masya Allah. Kasihan dulu pengen CLBK, celepok, mantannya udah kawin duluan. Tapi jangan putus asa hadirin, yang belum nikah santun. Santuy ya, mungkin Allah belum ngasih yang terbaik buat kita. Habib doakan mudah-mudahan spesial malam hari ini yang jomblo forever, mudah-mudahan berkahnya malam ini, mudah-mudahan diketemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tentunya yang laki-laki dapat yang soleha, yang cantik. Yang perempuan dapat yang gagah, yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang ganteng kayak Habib. Amin ya rabbal. Bu, lupa lagi Bu, pengen nggak punya menantu Habib? Pengen nggak? Serius? Mimpi kali ya? Masya. Tapi bisa aja terjadi, bisa. Itu bukan sesuatu yang mustahil, bisa aja ada Habib mana yang nikah sama orang sini ya. Makanya Habib ada pantun juga nih buat ibu sini. Kalaulah ibu beli sepatu yang paling indah. Kalaulah ibu cari menantu, carilah saja yang lagi ceramah. Masya Allah. Dana wahdani dan Masya Allah. Tenang Bu, Habib masih muda ya. Paling belum berapa tahun, masih sama Habib Rifki, masih tuaan Habib Rifki, di bawahnya. Habib Rifki kemarin 36 tahun, Habib masih di bawahnya. Habib belum nikah ya, belum nikah 2 kali maksudnya. Semoga mudah-mudahan bisa dapat orang kemuliaan sini. Amin ya rabbal alamin. Habib bisa betah di sini kalau ada pos 2 di sini. Tapi ya resikonya pulang ke rumah bisa ada perang badan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berkahnya maulid, berkahnya sholawat. Mudah-mudahan Allah jadikan desa ini, kampung ini, Desa Karangkamuliaan, Kecamatan Ciawi Gebang, mudah-mudahan Allah jadikan desa kampung yang aman, desa yang berkah, desa yang maju, desa yang dijauhkan daripada wabah-wabah. Dan Allah jadikan desa ini, kampung ini, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Selawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang mulia ini adalah salah satu rezeki yang paling besar. Karena kita ketika mendapatkan rezeki ini bukan harus berupa harta saja, berupa materi saja, mobil saja, uang saja, emas saja, hadirin. Akan tetapi ketika Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, ketika Allah memilih kepada kita semuanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan lisan kita bersalawat kepada Rasul, ini adalah rezeki yang hakiki, yang insya Allah kelak nanti di yaumil kiamah kita akan memetik hasil buahnya. Amin ya rabbal. Karena kalau rezeki yang berhubungan dengan dunia ini sifatnya sementara, hadirin. Kita punya harta, punya rumah mewah, mobil mewah, rumah megah, uang banyak, jabatan yang begitu tinggi, akan tetapi itu sifatnya kenikmatan yang sementara.
Kelak ketika meninggal, harta, jabatan, rumah mewah, mobil mewah tidak dibawa hadirin. Apa yang kita bawa yaitu tentang ibadah kita, amal kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada hambanya, tidak melihat daripada gagahnya, cakepnya, cantiknya, kayaknya, akan dari Allah melihat kepada hambanya ibadahnya, amalnya, hatinya. Di mana hatinya baik, di mana ibadahnya baik, insya Allah mereka akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokahnya kita hadir majelis mulia, kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan hati kita semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena hadirin kita penting, di samping kita diisi dengan zahir, yaitu batin kita juga harus diisi dengan nutrisi qalbi, dengan nasihat-nasihat orang soleh, dengan ilmunya Rasulullah. Karena kata Imam Ghazali, ketika seorang dalam masa 1 bulan tidak masuk daripada ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, tidak mengenal alim ulama, tidak mengenal ibadah, maka ditakutkan hatinya akan dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah, takut mereka tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah kita semuanya bisa hadir majlis zikir, majlis maulid, majlis salawat. Mudah-mudahan barokahnya hadir majlis maulid, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ketika hati seorang ini sudah keras, maka akan sangat sulit, akan berat untuk melangkahkan ke tempat majlis-majlis ilmu. Karena kata Imam Ghazali, al-qalbu kal malik. Hati ini diibaratkan raja. Yang namanya raja itu pasti punya tentara, betul. Tidak akan disebut raja kalau tidak mempunyai tentara. Tapi gak semuanya tentara itu mempunyai raja. Bisa jadi rajanya meninggal. Aduh, contohkan ginilah. Gula itu manis. Tidak akan disebut gula kalau tidak manis. Tapi gak semuanya manis itu gula. Ada nggak yang manis selain gula? Ada nggak? Manis tebu, manis apa lagi? Manis madu ya. Madu manis nggak bu? Bu, lupa lagi. Bu, madu manis nggak? Ibu-ibu mau di madu? Mau? Masya Allah, kalau mau solehah banget. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Garam itu asin. Tidak akan disebut asin kalau tidak akan disebut garam kalau tidak asin. Tapi gak semuanya asin itu garam. Ada nggak yang selain garam itu yang asin? Korong. Nah, biji korong. Curiga malaman sok korong. Korong, leho, berunya asin juga ya korongnya. Si cobaan asin juga nanti. Tapi mah belum tahu, kata orang sini korong asin kan. Ada korong yang asin tuh, apalagi tuh kesang, apalagi banyak dah pokoknya. Begitu juga hadirin, hati ini diibaratkan raja. Faida solahal malik solahal junudu. Di mana hatinya baik, pasti tentaranya, kurawanya akan ke bawah baik. Akan tetapi tentaranya hati hadirin bukan daripada raja, patih dan sebagainya, akan tetapi tentaranya hati, lisan, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh kita ini adalah tentaranya hati. Makanya kalau kita ingin melihat hatinya seseorang, lihat aja daripada segi laku lampahnya seseorang, itu gambaran daripada hati. Insya Allah ketika hatinya baik, langkahnya ingin melangkahkan ke tempat yang mulia, ke tempat majelis taklim. Ketika hatinya baik, lisannya nggak mau menggibah orang, pengennya baca Al-Quran. Ketika hatinya baik, telinganya pengen dengerin nasihat-nasihat. Ketika hatinya baik, matanya ingin melihat yang halal. Akan tetapi sebaliknya, faida fasadal malik fasadal junudu. Di mana hatinya jelek, di mana hatinya rusak, maka tentaranya, kakinya, anggota tubuhnya akan melangkahkan ke tempat maksiat. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena ketika dibacakan satu maulid, dibacakan tentang sejarahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadikan penyembuh
daripada hati kita akan menjadikan penyembuh zahir wa batin. Sering Habib katakan di pengajian-pengajian, setiap acara-acara ketika dia disebutkan nama Rasulullah Muhammadun dzikruhu rawhun li anfusina. Muhammadun syukruhu fardun al-umam. Jangankan kita bersalaman dengan Rasulullah, jangankan kita berjabat tangan dengan Rasulullah, jangankan kita bisa memandang wajahnya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru mengingatnya saja, baru menyebutnya saja bisa menjadikan penyembuh zahir wa batin. Mudah-mudahan berkahnya maulid tempat ini dijauhkan daripada penyakit. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, apalagi kata Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, beliau sampaikan masyi kama majma'i maulidi jalil kurub za waktun taubataka ya asi idza badatu. Tidak ada satu perkumpulan yang sangat indah, tidak ada satu perkumpulan yang sangat mulia, tidak ada satu perkumpulan yang mana di tempat tersebut akan menghilangkan daripada kesulitan, akan menghilangkan kegalauan, akan menghilangkan satu masalah, akan membawakan rizki, mendatangkan rizki, yang mana di tempat tersebut dibacakan sejarahnya Nabi, yang mana di tempat tersebut dibacakan maulid Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita makhluk yang tidak lain dan tidak bukan itu di dalamnya tentang sejarah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za waqtun taubataka ya asi idza badatu. Maka di saat inilah, di malam inilah, di waktu inilah, wahai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mulut kita suka mencaci orang, terkadang mata kita melihat hal-hal yang haram, terkadang anggota tubuh kita bermaksiat kepada Allah. Maka di saat ini, di malam ini, di waktu ini saatnya kita, waktu yang pas, yang cocok untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jangan merasa putus asa hadirin, jangan merasa sedih, jangan merasa putus asa. Sebanyak dosa kita, sebanyak daripada maksiat kita, akan tetapi ampunan Allah, maghfirah Allah lebih besar daripada dosa kita. Makanya Masya Allah, Bib, saya mah banyak takoknya, jangan putus asa hadirin. Bib, saya mah tukang apa, dulunya sering ngebunuh orang, jangan putus asa. Bib, saya mah dulu suka judi, suka apa namanya nyolong dan sebagainya, jangan putus asa hadirin. Ampunan Allah, maghfirahnya Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Jangan putus asa hadirin. Jangan, karena Allah akan memberikan derajat soleh atau soleha, tidak mesti daripada keturunan ulama, keturunan kiai, keturunan habib, siapapun orangnya. Sahawai jalmina, ketika mereka ingin kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka mereka layak untuk mendapatkan derajat saleh atau salehah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi jangan putus asa hadirin. Ayo kita, bahkan Allah ini senang hadirin, Allah ini bahagia, Allah ini gembira. Bahkan senangnya Allah, gembiranya Allah melebihi seseorang yang sedang berbahagia apabila melihat hambanya mau kembali kepada Allah, berduyun-duyun sholat berjamaah, berduyun-duyun deketin ulama, berduyun-duyun baca Al-Quran. Allah ini senang. Bahkan senangnya Allah melebihi seseorang yang sedang berbahagia apabila melihat hambanya ingin kembali bertobat kepada Allah. Habib contohkan, ketika orang sudah rumah tangga 1 tahun menikah, belum dapat keturunan, kira-kira ini orang sedih enggak? Sedih enggak? 5 tahun belum dapat keturunan juga, sedih enggak? Saking pengennya keturunan, karena tujuan nikah diantaranya yaitu pengen punya keturunan, betul? Diantaranya sampai berobat kemana, sampai berobat ke sini, berobat ke sana, sampai ingin mendapatkan keturunan. 7 tahun belum juga. Ketika 12 tahun Allah berikan satu karunia keturunan. Kira-kira ini orang yang sudah 12 tahun baru punya anak, kira-kira ini orang senang nggak? Senang nggak? Pasti bahagia banget, senang banget. Bentuk bahagianya karena mendapatkan keturunan, sampai lurah diundang, bupati diundang, habib diundang, bentuk bahagianya senang. Akan tetapi perlu diketahui hadirin, senangnya Allah, gembiranya Allah, bahagianya Allah
melebihi orang yang 12 tahun baru punya keturunan apabila melihat hambanya mau kembali kepada Allah, mau bertobat kepada Allah. Maka dari itu jangan putus asa. Ayo belajar dari sekarang, belajar dari sekarang sedikit. Habib melihat daripada satu keterangan dalam satu kitab hadis Riyadhus Shalihin. Ini dulu di zaman Rasulullah, di zaman Bani Israel, bukan di umatnya Rasul, tapi di zaman Bani Israel. Ada seorang pemuda yang kerjaannya tukang ngebunuh, pembunuh, pokoknya orang ganas lah, orang pembunuh aja. Setiap ketemu orang dikit-dikit langsung ditusuk, ketemu orang langsung ditusuk, ketemu orang salah sedikit langsung dibunuh, ketemu orang lagi sedikit ada masalah langsung dibunuh, sampai orang yang jumlahnya dibunuh ini sampai jumlahnya 99 orang. Berapa? 99 orang. Di saat itu mereka tiba-tiba mendapatkan salah satu karunia dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali kepada Allah, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda ini mendatangi seorang daripada pendeta. Wahai pendeta, saya datangnya kemari, saya minta pendapat. Apakah masih saya ini masih ada harapan untuk tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara saya sudah melakukan 99 orang yang telah saya bunuh. Kata ini pendeta, wah sampean ini terlalu banyak melakukan dosa, belum pernah mengerjakan kebaikan sekalipun. Engkau telah membunuh orang 99 orang, maka tobat sampean tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena putus asa, si pemuda ini akhirnya pendeta dibunuh juga sama pemuda ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya 100. Setelah dia bunuh lagi sampai jumlah 100, dia selalu tetap ingin kembali kepada Allah, merasa menyesali. Karena diantaranya syaratnya tobat, diantaranya nadam. Apa nadam itu? Punya penyesalan. Yang kedua, ikhlas, meninggalkan seketika. Yang ketiga, syaratnya tobat, diantaranya ajam, ingin kembali kepada Allah, ingin hijrah kepada Allah. Dan si pemuda ini sudah mencukupi 3 syarat tobat ini, dan ia ingin kembali benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia penasaran, datang lagi katakanlah ke ulama besar, ke Tuan Syekh. Wahai Tuan Syekh, saya datangnya kemari ingin minta pendapat, apakah saya masih ada harapan tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Masih ada harapan, akan tetapi syaratnya engkau harus berhijrah kepada satu negeri yang jelek, satu negeri maksiat, ke negeri yang mana di tempat tersebut mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena ia ingin benar-benar kembali kepada Allah, ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pemuda ini berangkat menuju tempat katakanlah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ke tempat majelis taklim atau pesantren. Ketika di tengah perjalanan, pemuda ini tiba-tiba menderita sakit, bahkan sampai meninggal. Ketika setelah meninggal, tentunya datanglah malaikat rahmat dan malaikat adab. Malaikat rahmat, kenapa datang malaikat rahmat? Karena pemuda ini sudah ada rasa penyesalan, ingin kembali kepada Allah, ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan datang lagi malaikat azab. Kenapa malaikat azab ini datang? Karena si pemuda ini belum pernah sekalipun ibaratnya melaksanakan daripada sholat, belum sekalipun melaksanakan taat kepada Allah, cuman ingin tobat saja. Akhirnya ya sudah, kalau begitu akhirnya malaikat ini bingung, ini mau dibawa kemana, ke surga apa ke neraka, rahmatnya Allah apa nerakanya Allah. Sehingga ditimbang daripada antara jauh dekatnya ke tempat yang mana, setelah ditimbang ternyata badannya mendekati tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Berkahnya lebih berat, lebih condong, bahkan dalam kitab tersebut di qadri syubra, dengan kadar sejengkal lebih berat ke tempat maslahat, ke tempat yang soleh, ke tempat yang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pemuda ini dijemput oleh malaikat rahmat. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu jangan putus asa hadirin, jangan putus asa hadirin, sebanyak dosa kita, tapi bukan berarti kita santai-santai aja hadirin. Bukan berarti melihat kisah ini kita santai-santai saja. Yang jadi masalah, sanggupkah kita, kuatkah kita
sampai detik akhir hayat kita menjadi orang yang bertobat kepada Allah? Kuatkah kita ketika sampai akhir hayat kita dalam keadaan menjadi umatnya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu sok manfaatkan masa hidup kita sebelum masa meninggal ya. Karena yang namanya ajal ini Masya Allah tidak memandang daripada muda, tidak memandang tua, betul. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Di mana ajal kalian sudah datang, maka tidak bisa didahulukan, tidak bisa diakhirkan. Makanya siap-siap dari sekarang. Banyakin amal ibadah kita, apalagi sekarang Masya Allah yang namanya meninggal ini nggak mandang kaya, nggak mandang miskin, betul. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, raja-raja mati, kiai mati. Oh jangan mati dong, maut kiai mentong mati, kiai maut, habib maut, tukang judi maut. Oh tukang judi mentong maut, tukang judi, tukang maling modar, kang paling modar gitu namanya. Harus ada adabnya dong sama kiai mamao tiap pupus kayak gitu dong. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita semuanya akan meninggal ya, fa idza ja'alhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka dari itu siapkan amal kita, ibadah kita, manfaatkan masa hidup kita sebelum kita masa meninggal. Ya mumpung kita masih hidup. Apalagi kalau kita melihat daripada usianya Nabi itu ketika meninggal 63. Di sini ada yang usianya udah 62, ada nggak? Ada nggak? Kalau yang udah ada berarti 1 tahun lagi. Hati-hati, Masya Allah. Makanya ketika Allah akan menjemput malaikat Ajral ini, jangan disangka kita datangnya setahun sekali. Kalau usia kata Imam Ghazali, usia 20 tahun ke bawah, malaikat maut ini setiap hari mendatangi kita ini 17 kali. Berapa? 17 kali. Makanya hati-hati ya. Ketika usia 40 tahun ke atas, wah lebih dari 40 malaikat maut mengintip kita. Makanya siapkan amal ibadah kita sebelum kita datang kematian. Makanya apalagi sekarang Masya Allah udah tanda-tandanya kiamat udah banyak banget. Masya Allah udah banyak bergunung tinggi, banyak yang menyukai yang orang-orang yang maksiat. Makanya siapkan dari kita untuk senantiasa bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak keluarga kita, anak-anak kita, putra-putri kita, kenalkan kepada alim ulama, kepada orang-orang soleh. Apalagi ketika kita hadiri, ketika kita mendatangi, menjemput, ingin kita dalam masyarakat maut, apakah sebagai orang tua ini tidak bahagia, tidak senang ketika melihat ketika kita syakar maut didatangi, yang anak satu ngirim uang, yang satu ngirim emas, yang satu ngirim mobil, nggak senang hadirin. Akan tetapi ketika orang tua yang menghadapi syakal maut sangat mengharapkan, sangat bahagia ketika seorang putra putrinya, ketika anak-anak cucunya, yang satu datang dari pondok baca surat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, yang satu lagi baca surat Waqiah, yang satu lagi datang lagi yang paling kecil ketika kita menghadapi syafaat maut sebagai orang tuanya, dipangku di atas pahanya, kemudian dibimbing kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai orang tua meninggal dalam keadaan bimbingan doa daripada seorang anaknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya penting kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, putra-putri kita untuk dikenalkan kepada orang-orang soleh, sehingga nanti ketika kita sudah tua, ketika mendatangi ajal, kita sangat mengharapkan yaitu doanya anak-anak yang soleh. Karena nanti ketika kita meninggal, semuanya amal, kata Rasulullah, seluruh amal ini akan terputus terkecuali di antaranya 3. Apa di antaranya? Adalah ilmu yang tafi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah yaitu sedekah jariyah, sedekah jariyah. Makanya banyakin sedekah. Makanya alhamdulillah yang telah memberikan sedekahnya kepada anak yatim, mudah-mudahan menjadikan salah satu amal jariyah semuanya, dan kita nanti di akhirat bisa memetik hasil buahnya, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, amal yang tidak akan terputus di antaranya waladun soleh, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya.
Maka dari itu didik anak-anak kita, keluarga kita untuk senantiasa dekatin ulama, dekatin orang soleh, sehingga bisa menjadikan daripada orang tuanya mendapatkan doa daripada seorang anaknya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan dengan pengajian ini, kita sama-sama baca sholawat dulu. Mudah-mudahan berkahnya sholawat, berkahnya kita menyebut nama Rasulullah SAW, tempat ini menjadi tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Siap kita baca sholawat? Siap? Siap? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bila perlu lampunya matiin. Siap panitia matiin? Yang punya handphone, handphonenya keluarin. Bawa handphone nggak? Bawa handphone nggak? Nah, handphonenya keluarin. Kita biar tambah adem. Kita jadikan karang kemuliaan bersolawat. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah la yurdi kahadal halunil urdi wa la yurdi kama yabdu minal alami fil ghurdi ya Rasulullah ishfa'lana ya Rasulullah ya Rasulullah laka syafa' ya Habibullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang punya handphone, handphonenya keluar semua ya. Mudah-mudahan yang ngalurin handphone, Habib doakan mudah-mudahan handphonenya diganti yang lebih bagus. Yang nggak ngalurin handphone, Habib doakan handphonenya error. Yang ngalurin handphone mudah-mudahan Habib doakan rezekinya berkah, semuanya handphonenya diganti yang lebih bagus sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Suaranya yang kencang, suaranya yang kompak, kita sama-sama baca sholawat sifat, dilanjut sholawat badar. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa ala alihi wa
ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut atau udah selawatannya? Pengen selawatan apa nih? Pengen selawatan apa? Hah? Bebas? Pokoknya kalau bebas ya udah, tapi pengen yang adem-adem aja lah. Kita baca syair Maulana ya Maulana, lampunya matiin lagi nggak apa-apa biar adem. Apa Maulana ya Maulana ya sami'a du'ana. Apa enggak? Sudah ini. Apa enggak? Nah, mudah-mudahan berkahnya syair ini, mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan ini. Saat salahku melangkah, kelapa penuh dosa, berikut temuimu di surga. Terima sembah sujudmu, terimalah doaku, terima, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana ya sami'a du'ana. Maulana ya Maulana ya sami'a du'ana. Maulana ya Maulana ya sami'a. Maulana ya Maulana ya sami'a du'ana. Maulana ya Maulana ya sami'a du'ana. Maulana ya Maulana ya sami'a du'ana. Dengan kasih semuanya, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan ini. Saat salah kurang kompak, penuh dosa, jalan berarah, temuimu di surga. Terima sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana ya ya sami'a du'ana. Maulana ya ya sami'a du'ana. Maulana ya Maulana ya sami'a du'ana. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut selawatannya nanti lagi ya, kita seling dulu dengan ilmu, nanti dilanjut lagi sholawatan insyaallah kalau masih ada waktu. Mudah-mudahan berkah semuanya, amin ya rabbal. Ya, lampunya sekarang boleh dinyalain lagi, lampunya boleh ya. Tadi lagi baca sholawat, nanti lebih adem. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut, udah ngantuk belum nih? Benar. Ini jangan ngantuk dong. Di sini kalau di Jakarta bencong baru keluar. Ya, Masya Allah. Makanya mudah-mudahan semuanya yang hadir di malam yang mulia ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Apalagi sekarang acara dalam sekalian memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita bergembira.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul, katakan wahai Muhammad, dengan adanya karunia dan rahmatnya Allah. Para ulama tafsir mengatakan di antaranya tidak lain dan tidak bukan, yaitu di antaranya salah satu diutusnya, dilahirkannya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, hendaknya kita berbahagia, hendaknya kita bergembira. Dengan cara apa Habib cara bergembiranya? Dengan cara kita baca sholawat, dengan cara kita berbagi, dengan cara kita berbahagia, dengan cara kita bercerita, dengan cara kita bersilaturahmi, bersedekah, dengan cara kita berkumpul dalam majlis yang mulia baca sholawat. Mudah-mudahan kegembiraan ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bahkan bulan Maulidnya juga udah habis, bulan Rabiul Awalnya juga udah habis. Yang namanya baca maulid, yang namanya baca sholawat ini nggak mesti nunggu di bulan Rabiul Awal, nggak mesti nunggu di bulan Maulid. Setiap saat kita dianjurkan untuk bersalawat kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, ya innallaha wa malaikatahu, innallaha sesungguhnya Allah, innallaha sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan malaikatnya Allah, yusholluna ini pada bersolawat. Jadi kata kerja yusholluna ini kalau kata istilah santri kata kerja fi'il mudhari yang artinya sedang dikerjakan atau sedang dikerjakan, yang artinya selalu, bahwasanya Allah dan malaikatnya selalu berselawat kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berselawat dan salamlah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ingin berkah satu tempat, satu majelis, adakan maulid, adakan baca salat, insyaallah berkah. Karena ketika nanti di padang mahsyar di yaumil qiyamah, Allah akan memberikan safinatun najah, Allah akan memberikan perahu keselamatan. Rumah kita diantaranya nggak mesti rumah kita terbuat daripada cat-cat yang mewah, cat-cat yang indah, pernak-pernik yang bagus, akan tetapi sekalipun rumah dari bambu sekalipun, rumah dari kardus sekalipun, kalau di rumah tersebut selalu dibacakan sholawat, selalu dipakai tempat berkumpulnya orang soleh, selalu dibacakan Al-Quran, insya Allah rumah tersebut akan menjadikan safinatun najah, rumah tersebut akan menjadi perahu keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan rumah-rumah kita Allah jadikan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku surgaku, amin ya rabbal. Makanya kita sekali-kali di rumah nih, kalau kita punya kitab maulid terserah, mau maulid Abdiyah Ulami boleh, mau kitab maulid berjanji boleh, mau kitab bebas, sekali-kali di rumah ajarkan kepada anak-anak kita, ajak baca sholawatan. Jangan kita kenalin dangdutan aja di rumah ya, kenalin sekali baca sholawat. Kata Rasulullah SAW, adibu auladakum bil farazikh khasalin, beri tarbiyah, beri pendidikan, beri pelajaran terhadap anak-anak Anda. Yang pertama, hubbi nabikum, cinta, sayang, mengenal kepada siapa? Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan sholawatan, jangan diajarinnya dangdutan aja. Sekali-kali baca sholawatan ya. Ketika sudah dimandiin dedeknya, sudah kasih minyak wangi, kasih parfum, kasih bedak ya. Biasanya yang suka pakai lagu apa tuh? Yang lagu tanpa judul, pakai nangning nangning nang, nangning nangning nang, nangning nangning nang, tek 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 tek. Ada yang lagi tuh karena kemuliaan. Nantinya diganti dengan sholawatan. Itu lagunya lagu siapa? Lagu tanpa judul. Itu lagu ada lanjutannya. Anak siapa? Anak siapa? Anak saha? Anak saha? Anak saha? Anak saha? Kata tetangganya, mungkin anak sendiri gak di aku. Anak embek beneran. Anak sendiri gak di aku, masya Allah. Kayak diajarin baca apa ya? Sholawatan. Mau nidurin dede baca sholawat sifat.
atau selawat Rabbana sholli ala Ahmad khairil daka man qad ursila rahmatan lil alamin. Adem enggak? Ya adem, jangan ngajarin dia dangdutan wae, goyang ngecor ngejar mundur. Bang Toyib diajarin nanti udah gedenya teh anaknya tukang tiktokan nantinya. Iya, zaman sekarang kan banyak ya orang yang tiktokan karena di kecilnya diajarin dangdutan wae. Udah gedenya teh joget aja. Ini tiktokan sekarang, masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekarang kalau punya dede ajarin apa? Sholawatan. Biasanya kan kalau udah dimandiin, diempeng-empeng kayak gini, diayun-ayun kayak gini, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal mah tukang ojeknya, raja ojek merenya, masya Allah. Ajarin apa? Sholawatan. Kenalkan siapa Nabi, gimana cara akhlaknya Nabi, caranya sholatnya Nabi, cara ibadahnya Nabi, perilakunya Nabi kayak gimana. Nabi ini gak suka pemarah, Nabi ini gak suka pendendam. Makanya kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah, ya ikutin akhlaknya Nabi, betul. Karena yang namanya cinta itu ada pengorbanan, betul. Betul kan nih? Ya, habis contohkan aja ibaratnya. Saha budak juga, saha anak-anak Siripal. Siripal itu bogoh kan yang iroh. Ayah yang iroh di sini, ayah. Jangan yang ada lah. Ayah ayah atau edoh. Contoh aja, Siripal ieu bogoh ka si edoh, bogoh ka si edoh. Yang namanya cinta, masya Allah. Neng edohnya ini lagi ngidam cilor. Tahu cilor? Kalau orang Sunda kan banyak yang disingkat, betul. Cilor kayak berarti aci pakai telur. Cilok berarti aci dicolok. Gemet berarti apa? Daging semet. Orang Sunda mah banyak pinter lah bikin singkatan. Neng edohnya lagi ngidam cilor. Arifan. Iya sayang. Iya bebek. Iya cinta. Biasanya kan kalau orang lagi pacaran kayak gitu, betul. Ada yang suka pacaran di sini? Ayah enggak? Habib doakan mudah-mudahan yang pacaran, yang main-mainan Habib doakan putus. Ya Rabbal. Iya, ngaminin banyak nih, lebih dari 40. Kalau biasanya kalau yang ngaminin 40, satunya ada yang diijabah, ada walinya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Iya. Karena yang namanya bobogohan berarti main-mainan, betul. Contoh aja. Bajuan, baju beneran apa baju bohongan? Bohongan. Kudaan, kuda beneran, kuda bohongan. Bohongan. Bobogohan, pacaran beneran atau bohongan? Bohongan. Makanya Habib doakan mudah-mudahan yang bohongan, yang main-mainan Habib doakan putus. Tapi kalau yang bener, minta restu sama orang tuanya, Habib doakan cepat nikah. Ya Rabbal. Yang namanya cinta, masya Allah. Belum juga nikah, masya Allah udah bilang sayang. Makanya ada pantunnya tuh. Cinta zaman sekarang diawali dengan chattingan, saling lempar gombalan, belum nikah udah sayang-sayangan, masya Allah. Belum nikah juga udah mama, papa, bebek. Habib yakin kalau udah nikahnya mah jarang bilang bebek, betul? Paling bilangnya apa? Hah? Semi, indung budak, benernya. Jarang bilang bebek, jarang, Habib yakin. Tapi kalau lagi ta'arufan, masya Allah cinta lebay-lebay banget. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu, masya Allah. Ada yang suka ngedit foto di sini? Mana orangnya? Mana? Tewak kita. Wah, di foto mah matanya kayak Sahan Rukhan, hidungnya mancung, brewokan. Pas ketemuan teh odading. Sian dia ditipu. Makanya itu penipuan kayak gitu, ya.
hati-hati penipuan. Zaman sekarang banyak wajah-wajah penipuan, kamera palsu, ya. Makanya kalau kita pengen minta restu nikah, minta restu sama orang tuanya, ya. Yang namanya cinta, Neng Edo lagi ngidam cilor, masya Allah. Arifan, iya sayang ngidam cilor. Jangankan cilor, Neng Edo, bakso termahal saya belikan. Itu yang namanya cinta. Hujan, ada mantel, ada payung. Ada yang ngalamin kayak gitu, ada. Ayah tuh suka ngalamin gitu. Wah, pokoknya nungguin orang tuanya, ditungguin, dia nungguin orang tua sendiri, nggak mau ditungguin. Tapi calon pacarnya orang tuanya suruh nungguin, dikorbanin segala hujan, bela-belaan. Walaupun hutan, walaupun ruyuk, katakan berani karena demi si cinta. Begitu juga hadirin, kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah, buktikan dengan kita banyak sholawat, dengan cara kita mengikuti akhlaknya Nabi. Rasulullah ini ketika sudah makan selalu baca bismillah, ketika sebelum makan baca bismillah, kalau setelah makan suka dijilatin. Kalau dijilatin kata orang Karamuliaan diapain namanya? Dilemetan, dilamotan. Nah, lamot itu sunnah hukumnya. Ya dilamotan. Kalau nggak dilamot sama kita, lamotkan ke batur. Gak apa-apa, tanyain aja gak apa-apa. Cuman yang jadi masalah, orang lainnya mau nggak ngalamotan suruh kurangnya. Soalnya oleh Nabi Muhammad mau tuh anak kecil mau kalau dilamotan. Kalau itu hukumnya apa? Sunnah. Pakai celah, suka yang pakai celah nggak? Nih pakai celah, pakai minyak wangi, ya. Laki-laki nggak apa-apa pakai minyak wangi, tapi kalau perempuan kalau punya minyak wangi buat suaminya aja dah. Ya jangan buat keluar. Ya jangan sampai ketika keluar pakai minyak kasturi perempuannya nih. Pakai minyak Vitalis, Casablanca. Giliran di rumahnya sama suaminya pakainya apa? Minyak nyong-nyong. Pakainya GPU. Pakainya Presker. Minyak sayur. Masya Allah. Tapi perempuan buat suaminya aja, ya. Tapi laki-laki mah nggak apa-apa, ya. Mudah-mudahan semuanya berkah semuanya, amin ya Rabbal. Yang belum nikah cepat nikah. Yang udah nikah mudah-mudahan nambah sayang, enak aja nambah hiji tasdir menurutnya. Mudah-mudahan semuanya berkah semuanya, amin ya Rabbal. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, ikutin akhlaknya Habibana wa Nabiyana Muhammad. Nabi ini gak suka marah, Nabi ini gak suka pendendam. Jangankan dicaci, Rasulullah sekalipun dilempari kotoran, dilempari batu sampai berdarah-darah. Bahkan ketika di Taif, apa yang dikatakan oleh lisan suci Rasulullah? Apakah Rasulullah membalas? Tapi Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaum Taif ini karena mereka ketidakpahaman. Seandainya penggagah mereka, seandainya pemimpin mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, saya masih mengharapkan untuk cucunya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Rasulullah, di samping kenalkan sama Nabi, kenalkan sama keluarganya Nabi. Kenalkan sama siapa? Keluarganya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarganya Nabi? Yaitu para habaib daripada diriah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang aku cinta sama Rasulullah itu, tapi kalau membenci keluarganya, itu namanya cinta palsu. Percuma kita salawatan kalau kita punya rasa benci sama keluarganya Nabi. Kita kan baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa ala alihi ini keluarganya Rasulullah. Keluarganya Rasul tidak lain dan tidak bukan daripada Sayyidatuna Fatimah yang menikah kepada Sayyidina Ali, kemudian mempunyai anak namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan cucunya sampai kepada habaib sekarang. Makanya kalau orang aku cinta sama Rasulullah tapi membenci keluarganya Rasulullah, itu namanya cinta palsu. Makanya alhamdulillah kenalkan keluarga kita, anak-anak kita kepada keluarganya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para habaib. Yang ketiga, kenalkan keluarga kita, anak-anak kita tentang membaca Al-Quran. Karena zaman sekarang Masya Allah ya, orang dibanding pegang Al-Quran sama handphone banyak mana? Handphone apa banyak Al-Quran? Makanya dari sekarang mulai kita kenalkan keluarga kita, anak-anak kita. Syukur sebagai orang tuanya, sebagai ibunya bisa memberikan pendidikan kepada anaknya tentang fikihnya, tentang ilmu sorobnya, tajwidnya.
Kalau sebagai orang tua tidak bisa memberikan pendidikan kepada anaknya, kita suruh giring, deketin ulama, deketin kiai, deketin habaib, deketin majlis taklim, insyaallah. Karena ini kita jangan sampai kita hidup di dunia, cari dunia aja, nggak ada habisnya hadirin, nggak ada bakal habisnya. Tapi sempatkan kita sesibuk apapun kita, mencari dunia, sempatkan kita ada waktu untuk mendekati ulama, untuk hadir ke majlis taklim. Insyaallah Allah akan memberikan apa keberkahan di dunia wa dunia wal akhirah, dan Allah akan berikan tambahkan kenikmatannya. Sebagaimana Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, insyaallah Allah akan menambahkan kenikmatannya. Tapi kalau kita kufur atas nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah teramat pedih. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah Habib tidak panjang lebar karena kondisi Habib lagi kurang begitu fit, lagi lemas aja pokoknya, tidak sebiasanya penyampaian Habib lantang dan sebagainya, karena kondisi Habib lagi kurang begitu fit. Mudah-mudahan sedikit yang telah disampaikan Habib berkah. Habib cuma bisa berdoa. Begitu juga wabil khusus kepada anak-anak PANG, mudah-mudahan semuanya dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masyarakat desa Karangkemulian, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan usahanya, rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan anak-anak kita, keluarga kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar, yang bisa mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita tutup dengan salawat, namanya salawat asbil. Mudah-mudahan berkahnya salawat asbil, mudah-mudahan orang-orang yang dolim kepada kita, orang-orang yang jahat kepada kita, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina أفضل من بلغ أنه لا إله إلا
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Lillahi al-asmaul husna wa kullu jami'an. Ya Allah, 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 ya Rabbana ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Pada kesempatan malam hari ini ya Allah, kami berkumpul bersama guru-guru kami ya Allah, bersama masyarakat kami ya Allah, anak cucu kami, keluarga kami ya Allah, bersama para santri ya Allah. Maka dengan keberkahan majelis yang mulia ini ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Sungguh kami banyak bergelimpangan dosa ya Allah. Maka kami berikan kesempatan malam hari ini ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunlah dosa orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Andai kata ibunda kami, andai kata ayahanda kami, andai kata orang tua kami, guru-guru kami masih ada di dunia ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, berkahlah umurnya ya Allah, kuatkan umat Islamnya ya Allah, izinkan kepada hamba-Mu yang untuk bisa membahagiakan ya Allah. Andai kata orang tua kami, ibunda kami, ayahanda kami sudah di alam barzah sana ya Allah, maka jadikanlah kuburnya rodah menjadi jannah, jadikanlah kuburnya taman surga-Mu ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah, ampunlah dosa-dosanya ya Allah. Tempatkan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kuburnya rodah menjadi jannah, jadikanlah kuburnya taman surga-Mu ya Allah. Sungguh kami sudah tidak bisa melihat wajah orang tua kami, ibunda kami, ayahanda kami yang sudah di alam barzah sana ya Allah. Maka dengan keberkahan majelis yang mulia ini ya Allah, pertemukanlah kami di padang mahsyar di bawah syafaat Sayyiduna Muhammad, di bawah syafaat Sayyiduna Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kepada hamba-Mu ini ya Allah untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami, untuk bisa membahagiakan ibunda kami, ayahanda kami ya Allah, untuk berangkat haji dan umrah, untuk berkunjung ke makam Sayyiduna Muhammad, untuk berkunjung ke makam Sayyiduna Muhammad. Ini adalah salah satu cita-cita bagi kami ya Allah, ini adalah salah satu kebanggaan bagi kami ya Allah, apabila kami bisa memberangkatkan haji dan umrah kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah putra-putri kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah saleh atau salihah. Ya Allah, izinkan kepada hamba-Mu ya Allah untuk bisa memandang wajah indah Sayyiduna Muhammad. Izinkan mata kami yang penuh dosa ini ya Allah untuk bisa memandang wajah indah Sayyiduna Muhammad. Izinkan tubuh kami yang penuh dosa ini ya Allah untuk bisa memeluk jasad Sayyidina Muhammad. Ya Allah, janganlah Kau cabut nyawa kami ketika kami bermaksiat, cabutlah nyawa kami ketika kami taubat, cabutlah nyawa kami ketika kami salat, cabutlah nyawa kami ketika kami sujud di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah indal maut. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.